kau bungkam melulu. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversi dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Itulah sepenggal puisi dari Widji Tukul yang berjudul Peringatan. Siapa yang tahu siapakah sosok Widji Tukul sebenarnya? Widji Tukul adalah seorang penyair sekaligus aktivis di masa pemerintahan Orde Baru. Tukul terkenal aktif menghasilkan karya-karya kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di Kampung Solo Genen, Solo, Jawa Tengah. Pria bernama asli Widji Widodo ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari keluarga sederhana. Imbuhan Tukul dalam namanya adalah pemberian dari Cempe Lawuwarta yang merupakan anggota bengkel teater kepada Widji muda semasa sekolah. Ayah Widji adalah seorang penarik becak dan ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Pada Oktober 1989, Widji Tukul menikah dengan Siti Diah Sujiro alias Sipon yang kala itu berprofesi sebagai buruh. Pasangan Widji Sipon dikaruniai 2 orang anak, yakni Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Di Indonesia, pada tahun 1998 menjadi tahun yang penuh gejolak. Pada tahun ini terjadi kerusuhan yang menyebabkan berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya masa reformasi. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia. Masyarakat lalu melakukan demonstrasi kepada rezim Orde Baru. Selain itu, kerusuhan juga dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi. Hal inilah yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto dan dilantiklah Presiden B.J. Habibie. Ada 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Salah satu orang yang hilang dalam peristiwa ini adalah Widji Tukul. Ada 3 sajak Widji Tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu Peringatan, Sajak Suara, serta Bunga dan Tembok. Widji Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan rezim Orde Baru. Dia dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Muncul dugaan bahwa Tukul diculik oleh militer bersama beberapa aktivis lainnya pada kerusuhan tahun 1998. Seolah mengikut arti namanya yang berarti benih yang tumbuh, jiwanya selalu tergugah menyuarakan perlakuan yang tidak adil. Kondisi sosial melahirkan karya-karya Widji yang bernada suasana emosional yang kompleks, campuran antara kebahagiaan dan kegetiran, rasa haru sekaligus protes kuat, perlawanan rakyat kecil, pemberontakan dan keberanian. Tukul menjadi bagian dari masyarakat bawah yang suaranya hanya dibutuhkan saat perayaan pemilu saja. Tukul tumbuh dalam didikan sastra dan budaya secara otodidak dan mandiri. Hobi membaca buku dan berpuisi sudah muncul sejak duduk di bangku SD Kanisius Sorogenen Solo, dan saat duduk di bangku SMP Negeri 3 Solo, dia bergabung dalam grup teater dan aktif menghadiri diskusi dan pagelaran seni. Antara aksi dan puisi, nama Widji Tukul mulai populer sebagai penyair dan seniman. Seiring munculnya dilema berupa pilihan-pilihan dan resiko-resiko, puisi-puisinya mulai menyebar di berbagai majalah dan koran di dalam maupun di luar negeri. Dan dia kerap diundang ke berbagai kampus di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan bahkan Australia. Pertama kali ia sadar bahwa karya sastra bisa membuat cemas pemerintahan adalah saat diundang membacakan puisi pada perayaan 17 Agustus 1982. Ia menyindir kemerdekaan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang akhirnya hanya menjadi mitos belaka. Puisi yang berjudul Kemerdekaan ini hanya beberapa kata, namun bermakna dalam. Puisi itu berbunyi, kemerdekaan adalah nasi, dimakan jadi tai. Pada keesokan harinya, panitia penyelenggara di salah satu kampung daerah Solo itu dipanggil ke kelurahan. Itu pertama kalinya dia mengalami represi, tapi perlawanannya terus berjalan. Beberapa tahun kemudian, Tukul terlibat dalam advokasi kaum miskin dan buruh perkotaan. Ia menjadi pimpinan jaringan kerja kesenian rakyat
atau Jakar. Ini adalah organisasi yang bergerak melawan pemerintahan represif Orde Baru melalui jalur kesenian rakyat. Pada 22 Juli 1996, Tukul berangkat ke Jakarta. Dia juga menggabungkan Jakar dengan beberapa organisasi lain. Inilah embrio Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Di struktural PRD, Tukul adalah ketua divisi propaganda. Para aktivis PRD dan jaringan pro-demokrasi lebih luas mendesak agar Soeharto menghapuskan paket 5 undang-undang politik, UU anti-subversi, UU pokok pers, dan dui fungsi ABRI. Dalam rapat perumusan deklarasi partai, Tukul beberapa kali menyelarakan kerjanya yang menyampaikan pendapat teoritis. Saat itu mata kanan dan kantung matanya masih terluka dan hampir buta akibat poporan senjata. Kala memimpin pemogokan buruh di PT Sritek Sukoharjo, Jawa Tengah pada akhir tahun 1995. Berselang 5 hari, PRD yang baru tumbuh dibabat habis oleh kaum loyalis Soeharto. Pada 27 Juli 1996, kelompok pro Soeharto menyerang kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia di Bilangan Diponegoro, Jakarta Pusat. Saat itu Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Penyerangan ini menghajar para aktivis pro-demokrasi, termasuk para penggiat PRD yang mendukung Megawati menjadi ketua umum PDI. Kubu PDI Boneka Soeharto berupaya mengagalkan rencana tersebut dan merebut kantor partai. Peristiwa ini dikenal dengan istilah kuda tuli atau kerusuhan 27 Juli. Komnas HAM menyatakan kerusuhan itu mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka, 23 orang hilang, dan kerugian material mencapai 100 miliar. Pemerintah Orde Baru kemudian dianggap menjadikan PRD sebagai kambing hitam di balik serangan tersebut. Susilo Soedarman, seorang jenderal yang menjabat Menko Polkam saat itu, menegaskan bahwa PRD sebagai partai terlarang. Akibatnya seluruh aktivis PRD diburu di aparat keamanan termasuk Tukul. Pada 5 Agustus 1996, rumah keluarga Tukul didatangi oleh kepolisian Surakarta. Perpustakaan pribadi dan koleksi kaset lagu diobrak-abrik dan dirampas pemerintah. Wiji Tukul kabur usai beberapa anggota kepolisian mendatangi rumahnya. Dalam pelarian, Wiji Tukul harus mencari kesempatan untuk bertemu dengan Sipon, istrinya. Paling sering mereka bertemu di pasar Klewer. Ia juga sering memakai topi dan jaket supaya tidak mudah dikenali. Kejaran kaum mata-mata yang menyebar di bawah kekuasaan Soeharto mengharuskan Tukul berpindah-pindah tempat persembunyian. Pada Mei 1998, Sipon terakhir telepon Wiji. Istri Wiji itu ingat hari itu pertengahan Mei 1998, ketika kerusuhan pecah di Jakarta dan Solo. Seorang aktivis PRD Solo tiba-tiba mengabarkan bahwa Wiji bakal menghubungi Sipon lewat telepon rumah tetangga. Wiji kemudian menanyakan kabar istri serta 2 anaknya. Lalu Sipon bertanya ke Wiji bagaimana kondisinya. Wiji menjawab dia baik-baik saja. Hilangnya Wiji Tukul secara resmi diumumkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada tahun 2000. Kontras menyatakan hilangnya Wiji Tukul sekitar tahun 1998 karena diduga berkaitan dengan aktivitas politik yang dilakukan oleh Wiji Tukul sendiri. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivis politik yang berlawanan dengan Orde Baru. Sejak dinyatakan hilang, sampai saat ini keberadaan Wiji Tukul masih menjadi misteri apakah ia masih hidup atau sudah tiada. Sempat terdengar kabar miring bahwa Wiji Tukul sempat membantu kemerdekaan Timor Leste dengan cara membuat bom sehingga diberikan penghargaan. Dikatakan pula bahwa Wiji Tukul tewas karena bom. Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI angkat bicara terkait kabar miring atas pemberian penghargaan terhadap Wiji Tukul dari mantan Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao. Wiji Tukul yang hingga saat ini keberadaannya tak diketahui mendapat penghargaan karena merupakan bagian dari PRD yang dahulu mendukung kemerdekaan Timor Leste. Acara penghargaan diberikan di sela seminar Konferensi Internasional Kedaulatan Laut Timor Leste adalah hak yang tak terbantahkan yang digelar pada 16 Maret 2016 di ibu kota Dili. Tukul mendapat penghargaan karena bersama PRD mendukung kemerdekaan Timor Leste
dan terlibat dalam pembentukan Solidaritas Perjuangan Maubere. Piagam ini diberikan Zanana kepada anak perempuan Wiji Tukul Fitri Ngantiwani. Terkait dengan isi media yang menyebut Wiji Tukul diberi penghargaan karena membuat bom untuk Timor Leste, namun pernyataan tersebut masih belum dapat dibuktikan karena tidak ada satupun orang di lokasi yang mengatakan bahwa Wiji Tukul membuat bom. Dalam acara itu, Zanana lebih banyak mengungkapkan tentang perjuangannya untuk mendapatkan kedaulatan atas Laut Timor Leste. Nama Wiji Tukul sama sekali tak disinggung di depan peserta seminar. Hingga saat ini keberadaan Wiji Tukul masih belum ditemukan, entah memang diculik pemerintah Soeharto seperti dugaan orang-orang, ataukah tewas saat membantu kemerdekaan Timor Leste. Namun, yang pasti keluarganya saat ini tidak lagi mendengar kabar tentangnya. Kita saat ini hanya dapat membaca karya-karyanya tanpa mengetahui keberadaannya. Semoga tidak ada lagi kerusuhan yang memecah belah Indonesia seperti peristiwa-peristiwa di masa lampau.